Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa berpendapat bahwa aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Purbaya dalam keterangannya pada Rabu 10 September lalu di dalam rapat bersama Komisi 10 DPR RI. Oleh karena itu, Purbaya menilai aksi demo tersebut bisa dicegah dengan kebijakan fiskal dan moneter yang bekerja optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, Purbaya menyebut bahwa penyaluran belanja pemerintah berjalan lambat akibat tidak adanya intervensi dari dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Sehingga hal tersebut membuat perputaran uang di perekonomian berada di situasi ketat. Di akhir, Purbaya menekankan fokusnya pada perbaikan mesin moneter dan fiskal. Untuk itu, ia akan memanfaatkan wewenang Menteri Keuangan untuk memindahkan dana pemerintah di Bank Indonesia guna mendongkrak perbaikan mesin fiskal dan moneter. Adapun di sisi fiskal, Purbaya menyatakan akan akselerasi belanja pemerintah agar terjadi perputaran ekonomi. Sementara moneter, dana pemerintah akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau PPN, sekaligus Kepala Badan Perencanaan Nasional atau Bappenas, Rahmat Pambudi mengatakan bahwa sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis merupakan bagian dari penguatan sistem yang ada. Hal tersebut diungkap oleh Rahmat dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu 10 September lalu. Selain untuk penguatan sistem, sertifikasi tersebut juga dinilai sebagai upaya untuk menjamin kepercayaan masyarakat. Selain itu, Rahmat juga memastikan bahwa program MBG tak hanya soal pemenuhan gizi, melainkan juga menjamin pangan aman, halal, serta sehat. Adapun saat ini terdapat 7.475 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tanah air yang telah memiliki sertifikasi kehalalan menu MBG. Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menyatakan hal yang sama. Dadan menyebut bahwa pemenuhan gizi bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi, namun juga memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Java TV melaporkan. Dari Sidoarjo pemirsa, ribuan janda di Sidoarjo, Jawa Timur mendapatkan bantuan paket sembako dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif atau YPM Sepanjang. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad dan HUT ke-21 Kiai Haji Munir Hashim Latif. Bantuan paket sembako berupa beras, gula, minyak goreng, dan mie instan ini diberikan kepada para janda di lingkungan YPM Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur secara door to door. Satu persatu janda yang dinilai tepat sasaran ini mendapatkan bantuan paket sembako. Penyerahan dilakukan oleh guru dan siswa dengan berjalan kaki menyusuri pemukiman warga. Sejumlah warga mengaku senang menerima bantuan sembako karena bantuan tersebut akan dikonsumsi bersama keluarganya. Ya, alhamdulillah senang dapat rezeki. Ya, tak disangka-sangka. Ya, untuk makan. Sudah sering dapat pesan kayak gini? Ya, sudah 3 kali. Ya, senang, semoga maju. Terus bisa mendidik anak-anak. Saya juga lulusan YPM. Anak saya juga, cucu saya juga di situ semua. Apa dari YPM ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mumpung YPM berdiri selanjutnya. Nggih, sering kadang nenten apa? Lari sekolahan gitu, lari sekolahan kan melebet kadang ya.
Bakti sosial berupa paket sembako ini sengaja dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul ke-21 pendiri YPM Sepanjang, Kiai Haji Munir Hashim Latif. Tak hanya itu, baksos ini sekaligus wujud nyata YPM Sepanjang dalam rangka memberikan manfaat kepada sesama, terutama para janda lansia di sekitar lingkungan YPM setempat. Sebanyak 3.400 paket sembako ini merupakan bingkisan yang terkumpul dari seluruh sekolah di bawah naungan YPM Sepanjang. Terima kasih. Baksos untuk hari ini adalah memperingati Maulid sekaligus haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Munir Hashim Latif yang ke-21, sehingga kami selaku panitia dari yayasan diminta untuk rangkaian acaranya adalah baksos dengan total seluruh YPM adalah 3.400 paket, sedangkan untuk yang di komplek Ngelom Sepanjang sejumlah 1.100 paket yang terdiri dari beras, kemudian minyak, gula, pasir, dan mie instan. Kami harapkan dari kegiatan ini adalah pemerataan ekonomi, karena kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sehingga kami peduli dengan melakukan gerakan baksos ini. Prinsipnya kegiatan atau rangkaian kegiatan haul keberapapun, itu prinsipnya yaitu khairunas anfa'uhum linnas. Tinggal tahun ini kita implementasikan dalam bentuk bakti sosial, tapi sebelumnya juga ada, dan itu secara rutin dengan program ketahanan pangan atau KETAN. Ini juga selaras dengan kondisi Indonesia saat ini, dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, keterpurukan ekonomi, kemudian daya beli masyarakat yang rendah. Ini YPM berperan aktif paling tidak meringankan kebutuhan sembako. Oleh tahun ini kita data betul. Yang pertama memang kriterianya adalah janda tua, janda yang tidak berpenghasilan. Bakti sosial bertajuk menyambung silaturahmi, memperkuat rantai sanad dan nasab ini diharapkan bisa meringankan beban warga, sekaligus pemerataan ekonomi di tengah ekonomi Indonesia yang dinilai tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, YPM Sepanjang menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga sebagai upaya mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan. Muhammad Aulad, Java TV, melaporkan. Selanjutnya pengamat politik dan kebijakan Universitas Brawijaya, Andika Mutakin, menyebut bahwa keputusan DPR yang membuka besaran gaji serta tunjangan sebesar 65,5 juta merupakan upaya dari transparansi kepada publik. Hal tersebut diungkap oleh Andika dalam keterangannya di Kota Malang pada Rabu 10 September lalu. Ia menyebut keterbukaan gaji dan anggaran merupakan hal yang positif, sebab selama ini banyak orang yang mengira-ngira besaran gaji anggota DPR. Andika mengapresiasi cara penyampaian informasi gaji dan tunjangan DPR yang dilakukan terbilang baik. Pasalnya, penyampaian tersebut dilakukan dengan konferensi pers secara langsung. Oleh karena itu, langkah ini dianggap sebagai bentuk edukasi serta pemenuhan hak masyarakat mengenai pemanfaatan anggaran operasional di parlemen. Di akhir, Andika mengingatkan bahwa transparansi tersebut tidak hanya menyoroti gaji dan tunjangan anggota DPR, melainkan juga progres kinerja anggota. Untuk itu, Andika menyarankan agar DPR konsisten untuk menyebarluaskan informasi yang dinilai berhak untuk diketahui oleh masyarakat. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut bahwa curah hujan tinggi akibat adanya gelombang ekuator Rossby yang mengakibatkan sebagian Bali banjir dikabarkan mulai bergeser ke arah barat, yakni Pulau Jawa. Untuk itu BNPB menyiapkan beberapa upaya agar hal yang terjadi di Bali tidak terulang di Pulau Jawa.
Menurut keterangan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Denpasar pada Rabu 10 September lalu, mengatakan pihaknya akan melakukan operasi modifikasi cuaca di seluruh Jawa Timur. Selain itu, Suharyanto juga berharap agar pihaknya bisa memprediksi curah hujan agar tidak terjadi peristiwa seperti di Bali. Sebagai tambahan informasi, berbagai wilayah di Pulau Bali terendam banjir, mulai dari Denpasar, Jembrana, Badung, hingga Gianyar akibat curah hujan tinggi yang melanda pulau tersebut selama lebih dari 24 jam pada Selasa 9 September lalu. Selain itu, Suharyanto menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG dalam beberapa waktu ini, serta memastikan curah hujan yang diakibatkan gelombang ekuatorial Rossby. Di akhir, Suharyanto mengatakan pihaknya untuk saat ini tengah berfokus kepada penanganan yang ada di Bali. Hal tersebut dikarenakan Presiden Prabowo sudah mengutus langsung dirinya untuk terjun langsung ke Bali. Java TV melaporkan. Selanjutnya dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dikabarkan memeriksa sebanyak 12 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait penyaluran dana program sosial Bank Indonesia atau PSBI atau CSRBI dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tahun 2020-2023. Adapun para saksi yang diperiksa berasal dari OJK, BI, hingga DPR. Hal tersebut diungkap oleh keterangan juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 11 September lalu. Budi menyebut bahwa keterangan para saksi sangat penting untuk proses pembuktian perkara. Adapun para saksi tersebut antara lain adalah mantan analis implementasi PSBI Bank Indonesia, Tri Subandoro, anggota Badan Supervisi Muhammad Jufrin, Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik II Puji Widodo, Kepala Departemen Keuangan BI Pribadi Santoso, mantan anggota Komisi 11 DPR Satori, Kepala Desa Kubu Pandongan Rusmini, Deputi Gubernur BI Filianingsi Hendarta, anggota Komisi 11 DPR Eki Awal Muharram, anggota Komisi 11 DPR Dolvi Otnil Frederick Palit, Sahruldin Wiraswasta, Kasir Dolar Asia Maniceng Haror Prianto, dan Legal BI Justisiana Susila. Sebagai tambahan informasi, di sini bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau LHA PPATK, serta dikuatkan dengan pengaduan dari masyarakat. Java TV melaporkan. Selanjutnya, pemerintah Jepang dan India dikabarkan berencana untuk menyusun program yang mempromosikan pertukaran antar masyarakat demi mendongkrak perekonomian dengan target lebih dari 500.000 orang. Dilansir dari media CNN Indonesia, langkah yang dilakukan oleh Jepang yakni dalam rangka memanfaatkan dinamisme India untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertukaran di bidang pemerintahan, industri, akademisi, serta sektor lainnya. Adapun rencana tersebut disepakati ketika Perdana Menteri Shigeru Ishiba dan Perdana Menteri Narendra Modi bertemu pada Jumat 12 September. Sementara itu, diperkirakan sebanyak 50.000 warga India yang terampil dalam pengetahuan khusus akan bekerja di Jepang. Sebagai tambahan informasi, India dikenal memiliki tenaga IT profesional yang melimpah. Mengetahui hal tersebut, pemerintah India berencana untuk memperkuat pembelajaran bahasa Jepang di lembaga pendidikan. Sementara itu, pemerintah Jepang juga membahas di tingkat kementerian terkait dengan wacana pertukaran pelajar, serta membantu pekerja India yang terampil agar bekerja di Jepang. Java TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum mengatakan bahwa pihaknya telah menggerakkan sejumlah alat berat serta tim tangkap darurat bencana untuk mempercepat proses penyurutan air, serta membuka akses jalan nasional yang sempat lumpuh akibat banjir di Bali beberapa waktu lalu.
Hal tersebut diungkap oleh keterangan Menteri PU Dodi Hanggodo. Dalam keterangannya, Dodi memastikan bahwa pihaknya berkomitmen dalam menangani bencana di seluruh Indonesia. Selain itu, pihaknya memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan masyarakat yang terdampak. Adapun tim tanggap darurat telah disiagakan selama 24 jam di lokasi bencana serta dilengkapi dengan alat berat. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan akses jalan, pengecekan infrastruktur, serta pemantauan kondisi di lapangan guna memastikan kelancaran proses penanganan telah dilakukan. Di akhir, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali juga menggandeng TNI Polri dalam mengoperasikan 8 unit pompa untuk mempercepat proses penyurutan air banjir. Selain itu, pembersihan banjir juga dilakukan di berbagai titik strategis. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkap siapa pemilik tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara yang membuat akses nelayan lokal melaut terganggu. Hal tersebut diungkap oleh keterangan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, pada Rabu 10 September lalu. Fajar mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi mengenai keluhan para nelayan atas hadirnya tanggul tersebut. Fajar menyebut bahwa hasil verifikasi menyatakan bahwa tanggul beton tersebut merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai. Adapun proyek reklamasi tersebut merupakan milik PT Karya Citra Nusantara. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa proyek tanggul tersebut bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Java TV melaporkan. Informasi terakhir sekaligus penutup pemirsa, sebagian warga Prancis yang tersebar di seantero Prancis melakukan aksi demonstrasi ke jalan-jalan dengan mengusung tema blokir semuanya untuk memprotes kebijakan Presiden Emmanuel Macron. Dilansir dari CNN Indonesia, aksi tersebut mulanya menggema di media sosial. Namun aksi tersebut menyebar dengan cepat sehingga para masyarakat terjun ke jalan. Adapun berdasarkan laporan para demonstran berjumlah sekitar 197.000. Sementara itu, salah satu pendemo, Jean Baptiste, mengatakan ia menuntut agar pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih efektif. Pajak besar untuk orang kaya, pajak kecil untuk miskin, serta distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, warga juga memprotes penunjukan Perdana Menteri Prancis yang baru, Sébastien Lecornu. Di akhir, dalam unjuk rasa tersebut, para warga juga menyerukan agar Macron mundur dari jabatannya. Selain itu, dalam demo ini pihak kepolisian juga bentrok dengan sejumlah massa aksi di sejumlah titik. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada jumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.